Di negeri kita banyak sekali cerita sejarah dan peninggalan yang sangat bermakna, terlebih lagi di masa kerajaan Nusantara. Jadi, ayo kita jelajahi. Salah satunya di kota Bogor bagian selatan, tepatnya di daerah Batu Tulis. Lokasinya tidak jauh dari pusat kota Bogor. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang ilmu sejarah. Dalam ilmu sejarah, epigrafi merupakan ilmu bantu utama dalam mengungkap sejarah kuno yang disusun berdasarkan data tertulis tekstual. Kajian epigrafi Indonesia ditekankan kepada upaya pengungkapan data utama dari sumber prasasti. Berikut adalah situs lokasi prasasti batu tulis yang akan kita bahas. Ditemukan oleh arkeolog Belanda yang bernama Aldo Vinkler. Aldo Vinkler adalah seorang orientalis, epigrafis, arkeolog, peneliti sejarah awal dan budaya tradisional Indonesia asal Belanda. Diawali dengan masa prasejarah, sejak ribuan tahun lalu ternyata di Jawa Barat sudah dihuni manusia purba. Dibuktikan dengan adanya goa dan artefak, salah satunya di Goa Pawon dan Goa Lalai yang terletak di daerah Jawa Barat. Setelah itu, dalam kurun waktu abad kedua Masehi muncullah kerajaan-kerajaan Nusantara. Di antaranya Kerajaan Salakanagara 2-4 Masehi, Tarumanagara 4-7 Masehi. Kemudian Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh yang bergabung menjadi Pakuan Pajajaran dalam kurun waktu 7-16 Masehi. Kerajaan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya di 14 Masehi di bawah pimpinan Sri Baduga Maharaja atau yang dikenal dengan Prabu Siliwangi ketiga. Prasasti Batu Tulis Bogor adalah salah satu monumen peninggalan Pakuan Pajajaran yang paling menarik, baik secara bahasa ataupun secara sejarah. Sistem penulisan tahun di Prasasti Batu Tulis Bogor ini menggunakan gaya penulisan candra sangkala, menggunakan kalimat untuk sandi angkanya. Dalam Prasasti Batu Tulis Bogor ini, candra sangkalanya adalah Panca Pandawa Emban Bumi, yang artinya 5 Pandawa melindungi bumi. Dalam angkanya, Panca berarti 5, Pandawa berarti 4, Emban berarti 4, Bumi berarti 1. Menurut Candra Sangkala, Prasasti Batu Tulis Bogor ditulis pada tahun 1445 Saka atau 1533 Masehi. Prasasti ini dituliskan untuk meluapkan kesedihan sekaligus penyesalan sebagai seorang maharaja. Prabu Surawisesa begitu merindukan sosok ayahnya yang perkasa, yakni Sri Baduga Maharaja. Prabu Surawisesa menganggap dirinya tidak bisa menjaga kerajaan Pajajaran peninggalan ayahandanya dengan baik. Inilah yang menjadi landasan isi prasasti batu tulis tersebut, berkisah mengenai Sri Baduga Maharaja dan keberhasilannya saat memerintah Pakuan Pajajaran. Prabu Surawisesa menganggap ayahandanya tidak tertandingi, dan beliau meminta maaf atas kemunduran Pakuan Pajajaran selama pemerintahannya. Prabu Surawisesa tidak malu mengakui kesalahan-kesalahan sebagai seorang maharaja agar raja-raja setelahnya bisa belajar. Tidak luput juga ketika bagaimana beliau turun langsung sebagai panglima perang untuk meredam api pemberontakan di tanah Pasundan. Sisi humanis inilah yang membuat prasasti batu tulis begitu istimewa. Nah, jadi semua yang Aceh ceritakan tadi itu sebagai cerita dari Pakuan Pajajaran. Berikut adalah voice over dari narasumber yang kita lakukan riset selama ini. Adanya prasasti batu ini di sini tempat penempatan raja-raja Pajajaran di bawah kekuasaan Prabu Siliwangi tahun 1482 sampai 1521. Kurang lebih 25 tahun lebih ya.
Dulu waktu Prabu Siliwangi dinobatkan jadi raja di Prasasti ini, yang membuat ini putranya Surawisesa. Di sini kurang lebih ada 15 buah batu ya, di dalam ruangan ini ada 6, Parunyangi ada di halaman. Di sini ada batu bertulis dengan hurufnya huruf Palawa, bacanya singkat aja ya. Wangna pun ini sasakala, Prabu Ratu Purane pun diwastu, dia Winggaran Sri Baduga Maharaja. Jadi yang menulis ini putranya Surawisesa menjelaskan tentang silsilah kebesaran ayahnya waktu dinobatkan di Prasasti ini tahun 1482. Nah, di sini samping ini juga ada batu lingga itu lambang kesuburan. Di depan itu ada bekas telapak kakinya beliau yang kesaksian sampai berbekas. Di sampingnya itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. Batu gilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang saudara itu diambil. Jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Prabu Siliwangi terakhir Sri Baduga Maharaja. Kalau masih ada kan dinobatkan lagi, habis beres.